Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Windy Aulia Puspitayanti dengan NPM 1804040105. Salah satu mahasiswi semester 6 jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang kelembagaan sistem ekonomi Islam. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah fiskal dan moneter yang diampu oleh Ibu Selvia Nuriyasari. Yuk mari kita lihat videonya. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa subbahasan. Jadi yang akan kita bahas yang pertama itu ada apa yang dimaksud dengan ekonomi Islam, dan yang kedua apa yang dimaksud dengan lembaga ekonomi Islam. Yang ketiga, apa saja lembaga-lembaga fasilitator sistem keuangan syariah atau Islam yang ada di Indonesia. Dan yang keempat, bagaimana sistem dan ilmu pandangan ekonomi Islam. Muhammad Abdul Mana mendefinisikan bahwa Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan menurut Muhammad Umar Capra mengemukakan bahwa ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran agama Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa keseimbangan lingkungan. Berdasarkan definisi-definisi tersebut yang dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu ilmu pengetahuan yang berorientasi pada keadilan dalam memperoleh sumber daya dan rizki yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi dengan pengaturan sesuai dengan nilai dan ajaran Islam bagi semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Materi selanjutnya adalah lembaga ekonomi Islam. Lembaga ekonomi Islam merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengatur aturan-aturan ekonomi Islam. Sebagai bagian dari sistem ekonomi, lembaga tersebut merupakan bagian dari keseluruhan sistem sosial. Lembaga keuangan syariah. Jadi lembaga keuangan adalah perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan bidang keuangan. Kegiatan usaha lembaga keuangan dapat berupa menghimpun dana atau menyalurkan dana. Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai lembaga keuangan syariah. Secara umum, lembaga keuangan itu berperan sebagai lembaga intermediasi keuangan, yaitu penyerapan dana dari unit surplus ekonomi, baik individu, pemerintah maupun sektor usaha untuk menyediakan dana bagi unit ekonomi defisit. Dengan adanya lembaga keuangan, maka dapat meminimalkan biaya pengadaan atau pengolahan informasi tentang investasi. Oleh karena itu, investasi lebih efisien untuk kedua belah, baik dari unit surplus maupun unit defisit. Lembaga intermediasi keuangan berdasarkan kemampuannya menghimpun dana dari masyarakat dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan. Dua golongan tersebut yaitu yang pertama ada lembaga keuangan depositori, yaitu menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, misalnya giro, tabungan, deposito, dan lain-lain. Yang kedua ada lembaga keuangan non-depositori, adalah lembaga keuangan yang lebih terfokus kepada bidang penyaluran dana dan masing-masing lembaga keuangan mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Fungsi lembaga keuangan ditinjau dari sisi jasa penyediaan keuangan terdiri dari yang pertama ada fungsi tabungan.
yaitu menyediakan instrumen tabungan bagi masyarakat yang mempunyai kelebihan dana setelah memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kedua ada fungsi penyimpanan kekayaan, yaitu instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal, yaitu dengan cara menahan nilai aset yang dimiliki di samping menerima pendapatan dari jumlah tertentu. Contohnya ada obligasi, saham, dan lain-lain. Yang ketiga ada fungsi transmutasi kekayaan, di mana lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji memberikan imbalan kepada pihak dana. Contohnya yaitu deposito. Yang keempat ada fungsi likuiditas, berkaitan dengan kemampuan memperoleh uang tunai pada saat yang dibutuhkan. Yang kelima ada fungsi pembiayaan atau kredit, yaitu menyediakan kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi maupun investasi dalam ekonomi. Contohnya kredit mobil. Yang keenam ada fungsi pembayaran, yaitu menyediakan mekanisme pembayaran atas transaksi barang atau jasa. Contohnya ada cek dan giro. Yang ketujuh ada fungsi diversifikasi resiko, yaitu menyediakan proteksi terhadap jiwa, kesehatan, dan lain-lain. Yang kedelapan ada fungsi manajemen portofolio, yaitu menyediakan jasa keuangan yang dapat memberikan kenyamanan, proteksi terhadap kecurangan, kualitas pilihan investasi, biaya transaksi yang rendah, dan pajak pendapatan. Yang kesembilan, fungsi kebijakan. Pasar uang menjadi instrumen pokok yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk melakukan kebijakan guna menstabilkan ekonomi dan mempengaruhi inflasi melalui kebijakan moneter. Selanjutnya ada ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem perbankan, berfungsi sebagai dari unit-unit yang diberi kuasa dalam mengeluarkan uang giral dan deposito. Ada juga ditinjau dari sisi kedudukannya. Lembaga keuangan dalam sistem moneter berfungsi menciptakan uang, yaitu menjaga stabilitas dari mata uang sehingga pertumbuhan ekonomi dapat tercapai secara maksimal. Yang terakhir ada ditinjau dari sisi kedudukan lembaga keuangan dalam sistem finansial, yaitu berfungsi sebagai bagian dari jaringan yang terintegrasi dari seluruh lembaga keuangan yang ada di dalam sistem ekonomi. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah lembaga-lembaga fasilitator sistem keuangan syariah di Indonesia. Yang pertama ada Bank Indonesia. Bank sentral di Indonesia dilaksanakan oleh Bank Indonesia yang memiliki tujuan utama mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem devisa, serta mengawasi bank. Bank sentral berfungsi sebagai pengawas sistem moneter, pencipta uang primer terutama uang kertas dan uang logam, dan memelihara cadangan emas dan devisa. Yang kedua ada Departemen Keuangan. Upaya pengembangan pasar keuangan syariah tentu juga tidak terlepas dari peranan Departemen Keuangan. Karena pada pasar modal dan lembaga keuangan non-bank syariah, lembaga yang membinanya adalah BPAM LK, yang merupakan gabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Direktorat Jenderal Keuangan Departemen Keuangan. BPAM LK berada di bawah Departemen Keuangan yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknik di bidang lembaga keuangan. Departemen Keuangan membentuk Dewan Pembiayaan Syariah yang bertugas melaksanakan perencanaan dan kebijakan portofolio serta melakukan pengembangan instrumen pembiayaan syariah, melakukan analisis keuangan dan pasar keuangan syariah, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pihak-pihak di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pengembangan infrastruktur dan kebijakan pembiayaan syariah,
melakukan pengkajian peraturan dan produk standar dalam rangka kebijakan pembiayaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. Yang ketiga ada Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengawas Syariah. DSN MUI adalah lembaga yang dibentuk MUI pada tahun 1999 yang beranggotakan para ahli hukum Islam. Fungsi dari DSN adalah melaksanakan tugas-tugas MUI dalam memajukan ekonomi umat, menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Salah satu tugas pokok DSN adalah mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa yang dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Sebagai wakil DSN pada lembaga keuangan syariah dibentuklah DPS yang bertugas mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Fungsi utama DPS adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah, juga sebagai mediator antara LKS dan DSN dalam mengomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari LKS yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Yang keempat ada Badan Arbitrase Syariah Nasional. Badan Arbitrase Syariah Nasional adalah lembaga yang menangani perselisihan antara LKS dan nasabahnya sesuai dengan tata cara hukum syariah. Tujuannya didirikan lembaga ini adalah menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri keuangan, jasa, dan lain-lain. Selanjutnya, ekonomi Islam sebagai ilmu dan sistem. Orang yang akan melakukan kegiatan ekonomi oleh Al-Ghazali diharuskan untuk memiliki ilmu dan pengetahuan mengenai praktek kegiatan ekonomi. Karena jika suatu urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Hal itu dijelaskan sesuai dengan hadis. Seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi tanpa memiliki ilmu dan berargumen bahwa kegiatan ekonomi bukanlah teorinya, tapi adalah prakteknya, maka ia hampir dipastikan dalam perjalanan selama kegiatan ekonominya akan berhadapan dengan berbagai kesulitan, terutama ketika akan melakukan transaksi dalam skala besar, karena bisa jadi dia akan tertipu. 5 pakar dari berbagai disiplin ilmu, terutama para ahli ekonomi, berbeda persepsi mengenai bangunan ekonomi Islam. Ada yang beranggapan bahwa ekonomi Islam sebagai suatu sistem dan ada pula yang menganggapnya sebagai suatu khas yang dapat didudukan sebagai ilmu. Sistem dalam terminologinya dapat diartikan sebagai keseluruhan yang kompleks, yaitu suatu susunan hal atau sebagian yang saling berhubungan. Sementara ilmu adalah pengetahuan yang dirumuskan secara sistematik. Sehingga secara sepintas antara ilmu dan sistem memiliki perbedaan dan fungsinya masing-masing. Bila yang kedua meliputi hampir seluruh rancangan bangun suatu tatanan, maka yang pertama akan lebih sederhana. Bila ekonomi Islam dipandang sebagai bagian dari ilmu, maka tidak bisa diposisikan sebagai suatu kebenaran yang absolut, dan konsekuensinya ia bukan pula menjadi sesuatu yang abadi. Karena itu, ilmu ini mempunyai kemungkinan untuk mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Demikian pula dengan ilmu ekonomi Islam yang senantiasa memerlukan perubahan dan perkembangan sejalan dengan perubahan dan perkembangannya zaman dan situasi. Pandangan senada juga pernah dilontarkan oleh John S. Cham, seorang pakar ekonomi Amerika, yang mengatakan ekonomi bukanlah ilmu, melainkan sekedar harapan ilmu. Sistem ekonomi dalam pandangan ideologi kapitalis adalah
ekonomi yang hanya sebatas pada pembahasan mengenai segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia dengan alat-alat memuasnya. Sehingga bila dikaji lagi, pandangan mereka hanya menyangkut aspek yang bersifat material dari kehidupan manusia. Sementara wilayah dan dimensi spiritualitas tidak menjadi wilayah yang diperhatikan oleh ideologi kapitalis. Demikianlah makalah yang saya buat. Saya mohon maaf jika banyak sekali terhadap kekurangan dalam makalah atau video yang saya buat ini. Dan saya berharap kepada pembaca atau yang melihat video ini bisa mudah untuk dipahami, sehingga dapat bermanfaat untuk semuanya. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Metro merupakan salah satu kota di Provinsi Lampung, berjarak 52 km dari ibu kota provinsi dan merupakan kota terbesar kedua di Provinsi Lampung. Kota Metro memiliki visi menjadi kota pendidikan. Untuk itu, Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Metro hadir sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berbasis agama dan pengetahuan. Berdiri sejak tahun 1997, IAIN Metro terus melangkah maju menggapai kualitas pendidikan tinggi yang menghasilkan sumber daya manusia terdidik yang islami, berkarakter mandiri dan kompetitif. Sejumlah lebih dari 8.000 mahasiswa menempuh studi di 4 fakultas dengan 18 jurusan pada program sarjana dan 4 jurusan program pasca sarjana. Sejak 5 tahun terakhir, sebanyak 5.316 lulusan telah dilahirkan dan telah mengabdi serta berkontribusi bagi negara di segala bidang dan di seluruh penjuru negeri. IAIN Metro terus mengembangkan diri menjadi perguruan tinggi terbaik di kota Metro yang menjunjung tinggi socio-eco-teknopreneurship berlandaskan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Untuk mewujudkan sistem tata kelola yang profesional dan akuntabel, IAIN Metro terus melakukan perubahan hingga pada 2018 lalu telah berhasil menjadi peringkat pertama revaluasi BMN dan juara ketiga terbukaan informasi publik. Tidak hanya institusi, mahasiswa juga terus berprestasi baik di tingkat lokal maupun nasional. Kerjasama terus dilakukan baik dalam dan luar negeri guna terwujudnya internasionalisasi kampus, seperti pada kegiatan kunjungan luar negeri Student Mobility Program yang digagas oleh bidang kemahasiswaan, telah memberikan kesempatan bagi mahasiswa bidik misi dalam mewujudkan harapannya untuk menggenggam dunia. Hasil dari kerjasama kooperatif ini juga berupa adanya beasiswa seperti bidik misi, prestasi, tahfiz, keilmuan dasar, Basnas, Kartu Jakarta Pintar, BRI, dan masih banyak lagi. Terdapat pula unit kegiatan mahasiswa baik tingkat universitas, fakultas maupun jurusan untuk mengembangkan bakat dan minat mahasiswa sehingga terwujud lulusan IAIN Metro yang memiliki skill dan mampu bersaing di era digital 4.0 saat ini. Bersama IAIN Metro, kita wujudkan generasi muda yang islami, berkarakter, mandiri, dan kompetitif.